Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 307. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Setelah Aisyah muncul, Nicholas tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Jadi dia membiarkan Ariel pergi ketika dia masuk ke dalam mobil. Dan dia bahkan tidak menyapa Nicholas. Pada saat ini, Aisyah hanya memiliki Ariel di matanya. Dan Nicholas hanya bisa tersenyum pahit. "Kemana saja kamu? Sudah lama tidak ada berita." Aisyah bertanya pada Ariel di dalam mobil. "Aku pergi ke Pulau Bali untuk membuat foto pernikahan dengan Kauri," kata Ariel. Mendengar kata Kauri, ekspresi Aisyah menjadi jauh lebih kaku. Jika dia tahu dia akan pergi ke Pulau Bali dengan Kauri, dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. "Apakah kamu tahu di mana tempatnya?" Aisyah dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Saya baru saja kembali. Bagaimana saya tahu? Tetapi tempat di mana Anda dapat menyebutkan nama wanita tertua Anda harus sangat bagus," kata Ariel. "Saya tidak tahu seberapa bagus itu. Tetapi iklan baru-baru ini sangat bagus. Hampir seluruh kota mengetahuinya. Saya akan memberi Anda alamat dan Anda dapat mengikuti rute di atas." Aisyah mengeluarkan ponselnya dan dengan sengaja membukanya di depan Ariel. Tema handphone adalah foto Ariel. Aisyah dengan cepat membuka navigasi. Dia percaya bahwa Ariel telah melihat apa yang ingin dia tunjukkan pada Ariel. Ariel memang melihatnya. Tetapi itu membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Ketika dia bersama dengan Aisyah, dia tidak tahu tentang pria dan wanita. Paling-paling, dia hanya memperlakukan Aisyah sebagai saudara perempuannya. Jadi hal semacam ini, dia bisa hanya berpura-pura tidak tahu. Mungkin akan ada kesempatan di masa depan. Dia bisa menjelaskan kata-kata itu kepada Aisyah dengan jelas. Ketika datang ke restoran, mereka dikelilingi oleh keranjang bunga di depan pintu. Tampaknya ada banyak orang di sini. Tentu saja, mungkin juga bos membelinya sendiri, menciptakan situasi yang sangat panas. "Bolehkah saya bertanya apakah Anda mencari online atau offline? Jika offline, tunjukkan kartu identitas Anda. Jika online, tunjukkan kode QR." Resepsionis di pintu berkata kepada Ariel. "Kami tidak punya," kata Aisyah. Resepsionis tersenyum dan berkata, "Jika tidak ada, saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda berdua. Kursi kami sudah penuh dipesan. Mengapa Anda tidak kembali minggu depan, makan malam?" "Minggu depan." Aisyah mengerutkan kening tidak senang. Senyum di wajah resepsionis sangat bangga. Dan dia berkata, "Karena kursi telah dipesan selama seminggu penuh, saya benar-benar minta maaf. Beritahu bosmu, Aisyah akan datang untuk makan. Kamu bisa bertanya padanya. Dan tidak ada tempat," kata Aisyah. Ariel tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat wanita muda tertua dari keluarga Nicholas bertingkah dengan gaya. Ini adalah kesombongan dan keinginan yang harus dimiliki oleh wanita muda tertua yang kaya. Dia biasanya berperilaku terlalu baik dan tidak memiliki gaya wanita muda di semua tempat. Ketika resepsionis mendengar kata Nicholas, ekspresi bangganya langsung tertahan. Dan sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dia dengan cepat berkata, "Tolong tunggu sebentar. Nona Aisyah, Anda benar-benar luar biasa. Sepertinya bos saya tidak punya tempat hari ini. Jadi saya harus memindahkannya untuk Anda untuk keluar." Ariel berkata sambil tersenyum. Aisyah memandang Ariel dengan bangga dan berkata, "Kamu tidak mengerti ini. Restoran populer seperti ini biasanya menyediakan satu atau dua kursi yang biasanya tidak dibuka. Hanya untuk menghindari orang seperti saya muncul tiba-tiba. Dan dia tidak terhibur dengan baik. Ini adalah ide cerdas yang dimiliki banyak pemilik restoran. Terutama di tempat-tempat dengan popularitas lebih tinggi. Semakin mereka memiliki desain seperti itu. Memesan satu atau dua ruangan. Bahkan jika itu hanya dapat digunakan setahun sekali. Asalkan pihak lain adalah orang besar, maka itu dapat mencerminkan nilai ruangan. Misalnya, untuk orang seperti Aisyah, bos menjual bantuan.
yang lebih berarti daripada membuat meja uang. Segera, resepsionis membawa bos ke pintu. Ketika bos melihatnya ketika berlama-lama, senyum di wajahnya berwarna-warni. Dia curiga sebelumnya. Tetapi ketika dia melihat Aisyah sendiri, dia bisa yakin bahwa orang ini memang Nona Aisyah. Tidak mengharapkan Anda untuk datang sekarang. Saya cukup beruntung untuk bertemu Anda sekali di gym tinju kakek Nicholas. Saya tidak tahu apakah Anda ingat, kata bos sambil tersenyum. Saya tidak ingat. Apakah Anda punya tempat di sini? Aisyah berkata dengan sangat langsung. Melihat wajah bos yang malu, mulut Ariel berkedut. Aisyah terlalu memalukan hari ini. Pokoknya, jaga emosi bos. Ya, tentu saja. Nona silakan ikut dengan saya. Bos berkata dengan cepat, dan tidak terlalu peduli dengan sikap Aisyah. Bagaimanapun, ini adalah wanita tertua dari keluarga Nicholas, dan bisa datang untuk makan malam telah memberinya banyak wajah. Ketika dia berjalan ke dalam restoran, Ariel sedang melihat seluruh rumah teman, tetapi dia tidak berharap untuk kembali. Melihat seorang kenalan, pihak lain juga melihatnya. Ariel, mengapa orang ini ada di sini? Kata Syarif dengan ekspresi waspada. Seperti yang terjadi. Jika kamu bisa datang, tentu saja dia juga bisa datang. Agnes tidak berpikir ada masalah. Apalagi yang bisa menjadi kebetulan selain kebetulan. Kebetulan sekali aku tidak berpikir dia mengikuti kita dengan sengaja. Aku sudah mengatakan bahwa dia memiliki niat buruk untukmu. Dan kamu tidak peduli, kata Syarif. Agnes menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ariel dan dia hanyalah teman biasa paling banyak. Dan Ariel tidak pernah menunjukkan sikap seperti itu padanya. Jadi bagaimana dia bisa berniat buruk padanya? Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Gadis di sebelahnya berkali-kali lebih cantik dariku, kata Agnes. Setelah Agnes mengatakan ini, Syarif menyadari bahwa Aisyah di samping Ariel penuh dengan vitalitas muda. Dia memang lebih cantik dari Agnes. Dan kuncir kuda bahkan lebih cerah. Anak miskin seperti ini sebenarnya bisa mengenal gadis cantik seperti itu. Dilihat dari usia gadis kecil ini, dia seharusnya tidak menipunya, kata Syarif dengan nada meremehkan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Makanlah milikmu sendiri, kata Agnes. Syarif tidak puas. Jadi dia mengendarai Mercedes-Benz. Dia hanya dapat mengejar ketinggalan dengan seorang wanita seperti Agnes. Tetapi Ariel adalah orang miskin yang menyombongkan diri. Tapi dia bisa mendapatkan wanita cantik seperti itu. Bagaimana ini bisa berhasil? Bajingan macam ini. Dia hanya memainkan trik untuk menipu gadis kecil. Dan aku akan mengeksposnya nanti, kata Syarif. Syarif, jangan main-main. Agnes mengingatkan. Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa main-main? Aku baru saja mengeluarkan pisau untuk membantu. Syarif mencibir. Seolah-olah dia telah melihat Ariel dibongkar sendiri memalukan. Bos membawa Ariel dan Aisyah ke satu-satunya ruangan di seluruh restoran. Bahkan menyelamatkan pelayan. Dan dia secara pribadi pergi untuk melayani mereka berdua. Nona Aisyah, ini menunya. Bos menyerahkan menu kepada Aisyah dengan nada sangat hormat. Semuanya disajikan. Bagaimanapun, seseorang memperlakukan tamu hari ini. Bagaimana saya bisa mencegahnya dari pendarahan hebat? Aisyah bahkan tidak melihatnya. Bagaimana mungkin Ariel berutang makanan ini begitu lama? Bagaimana dia bisa dengan mudah melarikan diri? Bos tercengang. Dan dia menyajikan salah satu dari segalanya. Bisakah ini dimakan? Melihat Ariel, bos bertanya dengan tatapan malu. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan semuanya? Apakah Anda ragu dengan kata-kata Nona Aisyah? Apakah Anda takut kami tidak akan mampu membayar? Kata Ariel. Tidak. Bukan itu yang saya maksud. Saya akan mengatur dapur untuk segera disiapkan. Kata bos. Bukan Ariel yang berdarah. Pikirkan itu. Aisyah memiliki nafsu makan yang begitu besar. Tetapi jika Anda dapat menghabiskan uang sebanyak ini untuk membuat Aisyah bahagia, itu bukan kerugian. Memikirkannya seperti ini, suasana hati bos tidak akan begitu tertekan. Aku mencarimu hari ini. Aku punya hal lain yang aku ingin kamu bantu, kata Ariel. Aku mengharapkannya. Atau maukah kamu berbaik hati mengundangku makan malam? Aisyah memandang Ariel dengan jijik.
Apakah kamu tahu bahwa Bandung mempunyai panti asuhan? Ariel bertanya. Aisyah menggelengkan kepalanya sebagai wanita tertua dari keluarga Nicholas. Dia memiliki sedikit kontak dengan hal-hal di dasar Bandung. Dan dia tidak selamat dari rumah yang penuh kasih sama sekali. Ariel mengeluarkan ponselnya dan mencari beberapa informasi tentang rumah yang penuh kasih untuk dilihat Tianlinger. Apakah masih ada tempat seperti itu di Bandung? Aisyah berkata dengan ekspresi terkejut setelah membaca informasi itu. Untuk Nona Aisyah, itu normal untuk tidak pernah mendengar tempat seperti itu. Tetapi memang ada. Anak-anak ini memiliki cacat bawaan. Jadi mereka ditinggalkan oleh keluarga mereka. Dan sekarang mereka hanya bisa tinggal di rumah yang penuh kasih, kata Ariel. Tapi, saya bukan dokter. Bagaimana saya bisa membantu mereka? Aisyah bertanya dengan bingung. Pengoperasian rumah yang penuh kasih membutuhkan dukungan keuangan. Di masa lalu, ada yang membantu. Sebelum Ariel dapat menjelaskan dengan jelas, pintu ruangan itu tiba-tiba didorong terbuka. Syarif masuk dengan sembrono dan berkata kepada Ariel dengan nada menghina. Aku tidak menyangka kamu bahkan berbohong kepada seorang gadis kecil. Ariel, apakah kamu terlalu tidak manusiawi? Bersambung.